Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Kotama. Saya mahasiswa dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung dari program studi Pendidikan Ekonomi semester 4. Di sini saya akan membuat video tentang materi mata kuliah perilaku organisasi dengan tujuan untuk sebagai pengganti ulangan akhir semester yang diberikan oleh Ibu dosen Ibu Tutut Suryaningsih SDM. Untuk selanjutnya mari kita simak materi berikut. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau ilmu perilaku organisasi yaitu ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok serta pengaruh individu dan kelompok terhadap organisasi maupun perilaku interaksi antara individu dan individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatan suatu organisasi. Teori perilaku berdasarkan teori birokrasi Max Weber yaitu spesialisasi, hierarki, prosedur atau aturan, hubungan kerja impersonal, promosi dan penghasilan. Perilaku organisasi dalam manajemen dibagi menjadi dua yaitu manajemen tradisional. Setiap individu memiliki perilaku tertentu dalam perencanaan, organisasi, penggerakkan dan pengawasan. Yang kedua, manajemen berdasarkan sasaran, yaitu setiap individu atau kelompok memiliki interest tertentu dalam menentukan sasaran kerja. Nilai kepuasan kerja prinsip dasar yang dimiliki setiap individu, yaitu satu, tekanan psikologis, kepuasan kerja individu, dan motivasi individu. Perkembangan teori organisasi. Definisi organisasi adalah perubahan sikap, tingkah laku, serta kepribadian yang mendorong pengurus bersifat dewasa dalam menghadapi suatu tantangan. Teori organisasi. Pendekatan klasik, konsep yang dikembangkan oleh Taylor ini bukanlah suatu pembahasan mengenai organisasi, tetapi lebih fokus pada aturan kerja, terutama di tingkat pelaksana, dengan tujuan untuk memperoleh formasi kerja yang baik. Teori neoklasik. Interaksi sosial antara anggota organisasi bisa dan perlu diarahkan agar pengaruhnya bersifat positif bagi individu maupun kelompok. Oleh karena itu, diperlukan sasaran komunikasi yang efektif untuk mengarahkan interaksi sosial tersebut. Teori modern. Pendekatan modern memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka, yang berarti bahwa organisasi merupakan bagian atau subsistem dari lingkungannya. Keterbukaan dan ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya menyebabkan bentuk organisasi perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Pendekatan dalam fungsi organisasi. Menurut Weber, kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam setiap hubungan sosial guna mempengaruhi orang lain. Dasar-dasar perilaku individual, yaitu satu, karakteristik biografis, merupakan karakteristik pribadi yang dapat diperoleh dari berkas personalia diri dari seorang karyawan seperti usia, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Itu kemampuan. Kemampuan individu tersusun dalam dua perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual, berupa kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental. Yang kedua, kemampuan fisik, kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas menuntut stamina, kecepatan, kekuatan, dan keterampilan. Kepribadian. Kepribadian merupakan jumlah total dari cara-cara dalam mana sebuah individu berinteraksi. Faktor-faktor pembentuk kepribadian. Ada tiga, yaitu satu, keturunan atau genetik dan lingkungan sejak lahir. Yang kedua, lingkungan berupa budaya, nilai, dan norma. Yang ketiga, situasi kepribadian. Orang bisa berubah-ubah tergantung dalam situasi atau konteks tertentu. Perilaku organisasi positif. Pengertian perilaku organisasi positif atau POS berasal dari gerakan berpsikologi positif. Perwakilan dari cara berpikir, orientasi nilai, dan bentuk penelitian organisasi. Perilaku organisasi positif berfokus pada dinamika organisasi yang memimpin kepada perkembangan kekuatan manusia, memacu vitalitas, perkembangan, dan kemajuan pekerja atau karyawan, perusahaan yang memungkinkan resiliensi, restorasi, dan mengelola kerja individu dan organisasi secara luar biasa. Psikologi positif. Tujuan psikologi positif adalah menggunakan metodologis ilmiah untuk menemukan faktor mempromosikan faktor-faktor memungkinkan individu, kelompok, organisasi, dan komunitas untuk berkembang. Optimisme, baik termotivasi maupun memotivasi terbukti bukan hanya sebagai bagian dan dari sifat alih manusia, tapi juga memberi kontribusi pada
tujuan akhir organisasi. Harapan menyangkut keseluruhan persepsi bahwa seseorang dapat melaksanakan tujuannya asalkan mau berusaha. Kebahagiaan, yaitu sisi afektif seseorang atau suasana hati, emosi, dan evaluasi kognitif kehidupan mereka. Efikasi diri, yaitu mengacu pada keyakinan individu atau konven mengenai kemampuan untuk memotivasi sumber daya kognitif. Sumber efikasi diri, pengalaman, penguasaan atau penyampaian kinerja, pengalaman pribadi atau pemodelan, persuasi sosial, peningkatan fisik dan psikologi. Organisasi behavior, nilai, pengertian suatu yang dianggap indah, benar, luhur, berguna, yang diceritakan abstrak tapi diakui dan ada dan diharapkan kenyataannya. Sumber sistem nilai, genetik atau bawaan, budaya nasional, lingkungan, keluarga, sekolah, teman, dan kepercayaan. Sikap atau attitude, pengertian, pernyataan atau pertimbangan evaluatif atau bersifat menilai baik yang diinginkan atau yang tidak mengenai objek manusia atau peristiwa atau kejadian tertentu. Komponen sikap, kognitif, afektif, psikomotorik. Tipe-tipe sikap, kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi. Oke, demikian tadi materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat memenuhi kriteria kelulusan mata kuliah perilaku organisasi. Sebelum saya tutup videonya, saya mau pesan kepada teman-teman untuk tetap semangat menjalankan kuliah di masa pandemi COVID-19 ini, tetap mematuhi anjuran pemerintah, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.